Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya setiap kita terus sehat. Dan tentunya dalam pemeliharaan Raja kita yang luar biasa. Nah saudara, kita memasuki serial tentang melayani Sang Raja. Hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama membuka dari kebenaran firman Tuhan. Yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Mari kita lihat sama-sama, saya akan membacakan buat saudara Matius 20 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang melayani Sang Raja, beberapa kita berkata, ya gimana sih caranya melayani yang benar? Ya tentunya kita ingin melayani Tuhan kita nggak main-main ya. Nah kita harus melihat bahwa kebenaran firman Tuhan ternyata Raja kita yang adalah Yesus itu datang ke dunia ini pada saat itu pun dikatakan untuk melayani bukan dilayani. Jadi figur yang paling tepat untuk kita melihat cara melayani yang benar itu hanya ada dalam pribadi Yesus. Mari kita belajar dari pribadi Yesus kalau kita mau melayani. Sebab Alkitab berkata, firman Tuhan katakan dia melayani Bapaknya sampai mati di atas kayu salib. Wow, haleluya, haleluya. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, beberapa kita juga berpikir dalam memasuki pelayanan, kita melayani Sang Raja. Ternyata melayani itu bukan sesuatu yang mudah. Dan seringkali ya kita juga tergoda untuk kita lari dari pelayanan kita. Kita lari, kita mundur dari panggilan kita. Tapi firman Tuhan juga dengan jelas dikatakan bahwa keteladanan Yesus sampai dia memberikan nyawanya. Dia memberikan nyawanya untuk apa? Untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Bicara banyak orang termasuk saudara dan saya bukan? Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus mati di kayu salib menebus dosa baik orang-orang juga saudara dan saya. Oleh sebab itu kalau saudara bertanya sama saya, Pak Pendeta pernah nggak mengalami hal-hal yang membuat Pak Pendeta ingin mundur dalam melayani Tuhan? Saya mau berkata jujur, saya pernah. Tapi saudara waktu saya membaca merenungkan firman Tuhan ini, saya mendapatkan sesuatu hal bahwa alasan saya mundur dari melayani Sang Raja itu sama sekali tidak ada kekuatannya. Waktu saya membandingkan dari kebenaran firman Tuhan ini dengan kita tahu bahwa dia sudah lebih dulu memberikan dirinya untuk menebus saudara dan saya. Karya penebusan Tuhan itu adalah salah satu alasan untuk saya masih melayani Sang Raja. Oleh sebab itu saya percaya, mari kita orang-orang yang dipilih, yang telah ditebus oleh Tuhan. Kita jangan pernah mundur dalam pelayanan. Nah, oleh sebab itu kita harus mengerti dulu apa arti pelayanan sesungguhnya. Saudara, arti melayani supaya kita tidak mundur dari lari dari pelayanan, yaitu yang pertama mari kita lihat sama-sama. Matius pasal 25 ayat 35 sampai dengan yang ke-36 dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan di Injil Matius ini kita mendapatkan bahwa ternyata melayani adalah bersedia memberikan dirinya, memberikan hidupnya untuk selalu menjadi berkat. Jadi hari ini saudara, kalau saudara telah ditunjuk, telah dipilih oleh Tuhan, dan saudara meresponi panggilan Tuhan, saudara juga artinya saat itu saudara harus belajar berkomitmen untuk memberi diri saudara untuk menjadi berkat. Menjadi berkat kepada siapa? Kepada siapapun jiwa-jiwa yang Tuhan utus untuk saudara layani. Kepada setiap orang yang saudara jumpai. Karena saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, menjadi berkat itu bukan hanya untuk kita pilih-pilih satu dan dua pribadi. Tapi semua jiwa-jiwa sama di mata Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menjadi penuai-penuai akhir zaman ini. Yang kita selalu mau memberikan hidup kita, mau memberikan diri kita untuk menjadi berkat dengan apapun yang Tuhan percayakan untuk kita melayani Sang Raja. Haleluya, haleluya. Ya, bahkan kalau kita melihat dalam ayat yang ke-40, Matius 25 ayat 40 dikatakan, dan Raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya
Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan tidak berkata bahwa kita harus memilih-milih pelayanan. Kita harus melihat status sosial, strata sosial seseorang. Tapi semuanya sama. Bahkan Tuhan bilang, waktu kita melayani orang yang paling hina sekalipun, kita adalah melayani Raja kita. Haleluya. Hal yang kedua, arti melayani Raja kita. Mari kita lihat sama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi saudara, dari firman Tuhan ini dengan jelas arti melayani yang kedua. Artinya waktu saudara dipercayakan melayani Tuhan, saudara sedang menerima anugerah dari Tuhan. Saudara tahu anugerah adalah sesuatu kemampuan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma, yang saudara sebetulnya nggak bisa melakukan itu, tapi diberikan kepada saudara. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, waktu saudara sudah dipercayakan melayani Raja kita, itu adalah anugerah yang datang dari Tuhan. Karena saya percaya melayani itu adalah kesempatan, melayani adalah anugerah. Seberapa banyak kita ketemu dengan teman-teman kita yang mereka beberapa waktu yang lalu lolos dari COVID, saudara ya. Dan waktu mereka lolos, padahal waktu itu mereka ada di bayang-bayang maut, lembah bayang-bayang maut. Artinya gini saudara, harapan mereka pada saat itu untuk hidup itu sudah sangat kecil. Tapi waktu mereka disembuhkan, dipulihkan, mereka berkata, saya ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Nah, kalau saudara hari ini dipercayakan melayani Tuhan dan saudara masih sehat, saudara juga sedang menerima anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, jangan mempermainkan anugerah Tuhan. Melayanilah dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Yang terakhir, arti melayani yang terakhir. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-16-nya. Ya, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Jadi ya saudara, arti melayani yang keempat adalah tanda bahwa saudara mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi itu perlu bukti. Mengasihi bukan cuma lip service. Nah, begitu juga kita mencintai Tuhan kita mengasihi Tuhan kita. Apa buktinya? Dan orang yang melayani, dia adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. 3 hal ini kita pegang dan saya berdoa, mari kita ambil bagian menjadi penuai-penuai akhir zaman. Karena sekali lagi firman Tuhan katakan, ladang sudah menguning tapi penuai sedikit. Saudaralah yang ditunjuk oleh Tuhan. Saudara yang dipilih oleh Tuhan, seperti Tuhan menunjuk dan memilih saya untuk kita ambil bagian. Kita menjadi partnernya dan kita akan melayani jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kami mendengar program ini, biarlah Engkau menjamah hati kami. Kalau kami selama ini cukup puas dengan keberadaan kami, tapi biarlah Engkau gerakkan hati kami dengan kami mau ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau mengangkat kami, Engkau menunjuk kami, Engkau memulihkan kami bukan sebuah kebetulan, karena Engkau punya maksud. Dan Engkau pakai kami Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami telah berkata, amin atas panggilan-Mu yang kudus. Haleluya. Amin.